Ya teman-teman nilai aja seperti apa ya gitu. Kalau dari saya sih ya itu kejam, tetap kejam. Adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan, yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali memakan korban. Mengenaskan itu pas anak saya ditendang ya. Tapi bisa juga orang menafsirkan negatif, itu tergantung ya, dari mana sudut pandangnya. Kasus Raden Adante Halif Pramudityo atau yang lebih dikenal dengan Dante kini memasuki babak baru. Kemarin, Rabu 28 Februari 2024, tim penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi yang menghadirkan Yuda Arfandi alias YA sebagai tersangka. Rekonstruksi sendiri digelar sejak pukul 10 pagi. Dalam rekonstruksi kemarin, setidaknya ada 115 adegan, termasuk 69 diantaranya memperlihatkan aksi sadis Yuda Arfandi atau YA terhadap korban. Misalnya saja saat Yuda Dante sebanyak 12 kali. Selama proses rekonstruksi, YA yang memakai baju tahanan berwarna orange tampak sering menundukkan kepalanya seakan-akan langit telah runtuh dan menimpa pundaknya. Dan yang menarik dalam rekonstruksi adegan, Ibunda Dante, Tamarati Asmara, ditemani kuasa hukumnya, hadir untuk menyaksikan adegan demi adegan rekonstruksi sejak di Polda Metro Jaya. Karena kan tadi dari berarti yang bisa saya bacakan secara rinci. Nggak boleh dipotong. Enggak, nanti saya jelasin aja. Iya, saya jelasin. Nanti saya jelasin. Boleh dipotong. Baik, untuk adegan yang di rumah sudah cukup, akan dilanjutkan ke TKP di kolam renang Palem. Dari rangkaian adegan, rekonstruksi di kolam renang tentu saja yang paling banyak ditunggu. Mengingat di lokasi tersebut, Yuda dengan kejam melakukan Dante sebanyak 12 kali. Tidak itu saja, dari rekonstruksi adegan tersebut juga diketahui jika Yuda sempat mengakses letak CCTV di area kolam renang melalui handphone miliknya. Setidaknya, itulah yang diungkap oleh pihak kepolisian, meski tersangka Yuda membantahnya. Lepas dari perbedaan tersebut, tampak begitu jelas Yuda memperagakan bagaimana ia nyawa Dante. Dan seperti inilah detik-detik Yuda melakukan aksi kejamnya saat nyawa Dante.
para tersangka. Kami menarik pinggang korban anak-anak membenamkan korban ke dalam air selama 4. Korban anak-anak kepalanya muncul ke permukaan air. Lanjut adegan 32A. Tersangka Yuda Armandi menengok ke arah kiri. Tercover di CCTV pada 16.32. Tersangka Yuda Armandi menarik pinggang korban anak-anak membenamkan korban anak-anak ke dalam air selama 4 detik. Menarik pinggang korban anak-anak membenamkan korban anak-anak ke dalam air selama 2 detik. Tersangka Yuda Armandi dalam posisi menenggelamkan anak-anak sampai menengok ke arah kiri. Ke arah belakang hingga korban menjauh dari pintu kolam. Sedangkan untuk kegiatan hari ini, kita tadi sudah melaksanakan rangkaian kegiatan rekonstruksi, yang mana kegiatan ini dimaksudkan untuk kita mereka kembali rangkaian kejadian yang telah terjadi berdasarkan hasil keterangan daripada para saksi, didukung dengan alat bukti maupun petunjuk, termasuk keterangan daripada ahli, yang mana ini diharapkan bisa menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Mengawali kegiatan dari Polda Metro Jaya, yang mana rangkaian rekonstruksi ini kita asumsikan bahwa Polda Metro Jaya itu adalah merupakan rumah daripada si tersangka, yaitu berawal pada pukul 10.45, yang mana di Polda Metro Jaya kita melaksanakan adegan kurang lebih sebanyak 13 kali. Dari Polda Metro Jaya kita langsung menuju perjalanan menuju ke kolam renang, yang mana rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan mulai dari masuk, kemudian registrasi, sampai dengan melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kolam. Perlu kami sampaikan bahwa adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Jadi total adegan yang kita laksanakan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini sebanyak 115 adegan. Nantinya pada saat di adegan ke-13, yang mana posisi itu di mana sudah menuju ke kolam renang, ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses pada adegan ke-13, yaitu pada jam 15.11. Tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Penyidikan bahwa saat dia menengok ke kiri itu, dia mendengar suatu teriakan dari pelatih. Maksudnya ada kegiatan pelatihan renang juga di sekitar situ. Nah, dia tertarik melihat daripada kegiatan tersebut. Artinya di dalam keterangan di penyidik itu bukan melihat CCTV, tetapi melihat daripada adanya satu kegiatan lain di kolam renang itu yang bersuara keras. Peristiwa di TKP. Ada satu hal menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Direskrim di adegan ke-13, ya. Artinya
Inilah yang akan terus didalami karena tersangka tidak mengakui reka ulang adegan ke-13 ini. Itu boleh-boleh saja dan itu merupakan hak tersangka, ya. Tapi bisa juga orang menafsirkan negatif, itu tergantung dari mana sudut pandangnya. Ya itu coba kita lihat ulang aja lah ya. Nah, karena ini mesti kita pelajari dari semua CCTV itu, kemudian baru kita ngambil suatu kesimpulan dari fakta itu. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Dalam rekonstruksi adegan yang digelar pihak kepolisian untuk mengungkap fakta Dante, tampak kedua orang tua almarhum Dante, Angger Dimas dan Tamara Tiasmara, ikut menyaksikan secara langsung rekonstruksi adegan di kolam renang. Usai menyaksikan adegan demi adegan rekonstruksi, Angger Dimas tidak dapat menyembunyikan kesedihannya bagaimana putra tercinta diperlakukan dengan sampai-sampai ia kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya yang campur aduk. Dan seperti inilah reaksi Angger Dimas usai menyaksikan rekonstruksi adegan di kolam renang yang menewaskan putra sematawayangnya. Ya, teman-teman nilai aja seperti apa ya. Gitu. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang ya, nggak bisa pakai kata-kata, saya serius. Saya nggak tahu, saya next. Ya sudah sesuai dengan tahapan yang ada di CCTV. Ya tidak ada itu yang dilangkahi, itu dikonfirmasi, artinya mencocokkan dari CCTV kemudian dilakukan cocok nggak? Persen yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain, tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya saya udah nggak bisa komentar. Ya, sangat kecewa, udah nggak bisa dijelasin lagi kecewanya kayak gimana. Itu biar polisi yang jawab. Itu akan dituangkan di BAP biar nanti para penyidik aja. Ya kita ntar akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan lah. Kita tidak bisa mendorong polisi. Polisi sudah bekerja secara profesional. Ya sangat lah, karena ini menghilangkan hak hidup cucu saya. Sangat marah, saya sangat terpukul. Ya kalau ngikutin emosi pengen sekali, tapi saya selalu ngomong sama Angger, kalau kamu sampai melakukan kekerasan, masalah ini beralih ke kamu. Makanya saya bilang jangan melakukan hal-hal yang di luar dari usahakan emosi kamu dijaga. Makanya anak saya selalu bilang emosi dijaga. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat, gitu. Dan kita masih akan terus. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Sampai dengan hari ini, sejak Yuda ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian belum dapat mengungkapkan motif di balik aksi keji Yuda nyawa Dante. Karena hal itu juga banyak pihak yang mempertanyakan pihak kepolisian yang terkesan begitu lambat untuk mengungkap motif pelaku, dalam hal ini Yuda.
Meski ada pihak yang tidak puas, Angger Dimas tetap percaya dengan pihak kepolisian yang menurutnya telah bekerja secara profesional dan terus melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkapkan motif tersangka. Dengan begitu, kabut pun menjadi terang. Total kita sudah memeriksa saksi sebanyak 29 orang. Kemudian kita juga melengkapi dengan pemeriksaan saksi ahli sejumlah 9 orang dan kita juga sudah melakukan pemeriksaan tersangka. Ini akan didalami terus. Tadi Pak Direskrim menyampaikan ini adalah rangkaian peristiwa yang terus didalami dengan pasal-pasal yang sudah dipersangkakan kepada tersangka, dari mulai pembunuhan berencana, kemudian dilapis dengan pembunuhan biasa, kemudian dilapis juga dengan kekerasan terhadap anak hingga karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Ya itu serah mereka aja. Ya kita ntar akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan lah. Nah motif ini masih terus didalami. Proses penyidikan itu tidak boleh berandai-andai, harus firm, harus klop semuanya, harus sesuai, terjadi persesuaian. Jika tidak terjadi persesuaian itu diuji lagi. Jadi segitiga pembuktian itu ada tersangka, ada saksi, ada barang bukti, ada TKP, itu harus terhubung semuanya sehingga peristiwanya utuh. Kalau kita main puzzle itu kita mengumpulkan gambar-gambar yang utuh ya, seperti itulah penyidikan sehingga terang benderang. Proses penyidikan adalah upaya yang dilakukan penyidik untuk membuat terang benderang sebuah peristiwa pidana yang terjadi guna menentukan siapa yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana tersebut atau yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-berat. Untuk perasaan mental mungkin nggak akan ada yang bisa membayar itu. Cuman kalau kita hidup di negara hukum, semuanya berdasarkan hukum, harus berdasarkan fakta. Dan maaf teman-teman, saya baru bisa nongol di depan teman-teman sekarang. Dari kemarin saya langsung bablas karena saya nggak mau gini. Saya diajarkan sama saya, jangan ada prasangka buruk. Berharap semoga hukumannya itu bisa sesuai sama apa yang dilakukan. Pokoknya seadil-adilnya kebenarannya terungkap, itu aja sih. Tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati. Rekonstruksi adegan telah digelar. Tamara juga tidak luput menjadi saksi saat menemani tersangka meninjau lokasi kolam renang sebelum tersangka melakukan aksinya. Namun ada momen menarik saat Tamara terlihat tersenyum, meski sebelumnya menangis hingga harus ditenangkan. Gelagat Tamara sontak saja menuai reaksi beragam dari netizen. Ada yang mencibir, ada juga yang memberikan dukungan. Tindak tanduk Tamara yang terlihat tenang memang dianggap aneh bagi sebagian orang. Tidak ada seorang ibu yang rela kehilangan anaknya. Tidak terkecuali Tamara. Meski begitu, tidak sedikit netizen yang kadung kesal dengan Tamara yang seolah-olah tidak peduli dengan kematian putra sematawayangnya. Dan seperti inilah tanggapan Tamara dengan banyaknya tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya. Untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih.
saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu tersangka. Saya itu nggak mungkin kasih, toh nggak. Anak saya itu udah kehilangan anaknya, kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu, toh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya itu lebih tahu anak saya. Toh nggak, saya itu Mbak percaya sama dia. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Tau nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, baik takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka, nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku terima aja karena ya wajar orang punya pendapat masing-masing. Terus terlebih saya ini orangnya jarang update sosial media. Kalau pihak sana mungkin kan selalu update gimana ini perkembangannya. Kalau saya kan yang penting saya ngelakuin gitu. Yang penting saya kerja, saya gerak tanpa harus saya umbar-umbar. Ya kan Kak, saya dari awal minta tolong sama Kak Sandy itu dari awal banget. Ya udah saya lakuin aja apa yang saya harus lakuin gitu. Mau mereka hujat apa kayak ya saya terima aja sih. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya. Jadi terserah orang mau nilai apa. Tanda keseriusan. Jadi jangan pikir klien kami itu diam nggak mau beri statement tuh karena sifatnya masih lidik, naik sidik, kita nggak mau memberikan komentar apa-apa. Jangan sampai kita salah mendahului pihak polisian. Jadi kami menghormati dalam proses penyidikan sampai sekarang sudah diamankannya pelaku gitu. Mengenai tanggapan ini kan sudah pernah dijelaskan bahwa klien kami menemui almarhum itu di rumah sakit. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu loh. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas, aku pukulin, aku jubitin, itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Sangat marah saya karena itu cucu yang saya banggakan. Saya sampai ya istilahnya saya sampai bilang saat terakhir itu mau berenang aja, saat terakhir mandi aja saya ngomong, kamu nanti ayah aku sunatnya kapan? Nanti kelas 3 SD, itu aja. Sunat nanti di kelas 3 SD aja. Gitu. Ya kalau malam palingin dia dengerin VN dari Dante, dari handphone Dante ke dia kalau setiap malam ya. Yang saya dengar kan saya bisa kamar sebelum saya naik ke kamar saya, pasti dia dengar di ruang tamu dengerin VN Dante, ngeliat video-video, lihat gambar atau ngeliat tempat belajarnya Dante yang biasanya Dante belajar. Mungkin kan belum siap lah, takut sedih lagi apa gimana kan. Barang Dante itu kan tersebar kalau di rumah saya kan, kayak di kamar Dante sendiri gitu. Dan kita juga beberapa juga ada yang mau diresin juga kan, diresin juga kayak apa, gitar kecilnya itu. Saya kalau rindu sih melihat fotonya Dante aja sih, makanya saya sering posting video gitu, sering posting video di Instagram. Itu kan video yang saya punya gitu. Ya sebenarnya kangen sih, boleh kangen, cuman jangan berlarut-larut. Saya ingin menekankan lagi, mau bagaimanapun, dimanapun saya tertawa atau bersedih, di situ perasaan saya tuh selalu hancur.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.